teks yang kita ambil, tema dari hari ini, kursi penghakiman Kristus di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-78, saudara bisa baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tapi hati kami, ayat yang 10 ya, saya loncat ayat 10 ya. Sebab tidak semua harus menghadap, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, terjemahan TB dipakai tata pengadilan. Tata itu seharusnya the seat, ya, istilahnya the judgment seat of Christ. Jadi terjemahan kita kursi penghakiman Kristus. Lalu apa itu kursi penghakiman? Kata penghakiman di dalam bahasa Indonesia juga bisa artinya pengadilan, ya, pengadilan Kristus. Nah, saudara, mungkin ya banyak orang Kristen yang tidak mendapatkan ya pengajaran atau pengertian pemahaman mengenai tentang doktrin ini, kursi penghakiman Kristus. Nah, kalau di dalam teologi ya, nah, kita mengatakan teologi Kristen dikenal dengan istilah bema Kristus. Bema itu bahasa Yunani, ya, bema Kristus. Nah, banyak orang Kristen ya tidak mendapatkan pemahaman ini dan juga tidak mungkin juga ya tidak diajar ya oleh gembalanya tentang mengenai kursi penghakiman ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas yang mengatakan bahwa satu hari kita orang percaya ini akan diperhadapkan di kursi penghakiman Kristus. Nah, di dalam kursi penghakiman Kristus ini bukanlah satu pengadilan di mana akan dihakimi oleh Tuhan Yesus apakah saudara ini layak atau tidak layak masuk surga. Bukan. Tetapi kursi penghakiman ini adalah untuk mengadili apa yang saudara dan saya perbuat selama di bumi ini, sesuai dengan Alkitab. Firman Tuhan mengatakan baik atau jahat, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oh Pak, kok bisa ada yang jahat dan yang buruk yang kita buat? Oh iya, saya kan sudah jadi orang Kristen, saya kan sudah lahir baru. Oh ya, saudara-saudara, orang yang telah percaya, orang yang lahir baru, masih tinggal di atas bumi ini, apakah masih bisa buat dosa? Masih. Apakah masih bisa jatuh ke dalam dosa? Masih bisa jatuh. Tidak ada seorang yang telah percaya dan lahir baru itu hidupnya perfect, kita mengatakan sempurna. Pasti ada kesalahan yang kita bisa bikin, yang kita buat. Nah, saudara, satu hari kita akan menghadap Tuhan dan duduk di dalam kursi penghakiman Kristus. Bukan di dunia ini kita diadili, dihakimi, tapi di sono, ya, di tempat yang Tuhan ditetapkan kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, saudara, ada juga orang yang agama yang lain mengatakan, oh ya, kalau kita menjadi orang, katanya, menjadi orang yang bermoral, yang taat agama, yang baik, yang punya empati, ya kan, melakukan kebajikan di bumi ini, pasti kita akan masuk surga. Dengan kata lain, kita tidak akan dihukum, kita tidak akan diadili. Nah, maksudnya diadili ini, dihukum ini nanti, kamu masuk ke sana, ke neraka. Kamu ini masuk ke surga. Begitu, saudara-saudara ya. Ya, saudara ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus ya
Dia telah ditetapkan oleh Allah Bapa sebagai hakim yang agung. Hakim yang akan mengadili seadil-adilnya. Ya. Nah, bahwa penghakiman akan terjadi, saudara-saudara, sesuai dengan Alkitab, ada dua penghakiman yang akan Yesus lakukan, yang Yesus akan jalankan kepada manusia di atas bumi. Yang pertama adalah menghakimi orang-orang yang telah percaya. Istilahnya adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya betul, saudara. Orang yang telah diselamatkan, ya seperti yang kita pahami Alkitab, bahwa keselamatan kita ini terjamin, aman. Ada yang kata, Pak, kan saya pernah berdosa, jatuh dalam dosa. Aduh Pak, gimana ini? Saya harus supaya tidak kehilangan keselamatan. Oh, enggak. Anak bisa berdosa, yes, tapi keselamatan kita tidak bisa hilang. Tapi perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan nanti. Nah, ini adalah istilahnya kursi penghakiman bagi orang yang telah diselamatkan dari PL sampai PB. Nah, di mana itu kita bisa dapat? Kita bisa lihat itu di Roma 14 ayat 10. Nah, supaya kita lihat ayat-ayat firman Tuhan ya yang mendukung mendukung pengajaran ini. Di Roma pasal yang ke-14, saudara kita bisa lihat ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Ya, begini. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Ayat 10 ya, Roma 14 ayat 10. Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus. Nah, ini kata harus. Menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, tahta pengadilan Allah ini adalah the seat, the judgment seat of Christ. Sesuai dengan yang ada di 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi. Nah, jadi artinya kita harus menghadap kursi penghakiman Kristus. Nah, kemudian ada juga kursi penghakiman orang-orang yang hilang. Ya, itu adalah orang-orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, ini ditulis di kitab Wahyu. Nah, coba kita. Nah, ini adalah penghakiman yang disebut dengan penghakiman tahta putih. Nah, ini beda dengan yang kursi penghakiman Kristus. Nah, di mana kita dapat ayatnya? Kita lihat di Wahyu 20. Di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-11 ya. Mengatakan demikian, lalu aku melihat suatu tahta putih. Ini kursi ya. Nah, artinya penghakiman ya. Yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Nah, itu adalah kursi penghakiman itu maksudnya ya. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Nah, jadi jelas. Jadi kita lihat ada dua ya penghakiman. Penghakiman untuk orang yang telah percaya dan juga penghakiman kepada orang yang tidak diselamatkan. Orang yang percaya yang tentu yang diselamatkan. Orang yang tidak percaya yang tidak selamat. Itu harus dihakim seadil-adilnya. Maka itulah kita mengatakan bahwa Allah, Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Di bumi ini tidak ada keadilan. Bahkan Amsal pengkhotbah ya, pengkhotbah mengatakan pasal yang ketiga, di pengadilan justru tidak ada keadilan. Kenapa? Di bumi ini orang bisa sogok-sogok, bisa suap-suap hakimnya. Nah, karena hakim yang mengadili, menghakimi para terdakwa, you punya uang, you banyak uang, you bisa main uang dan Anda bisa terlepas. Nah, di bumi memang tidak ada keadilan.
Tapi satu hari nanti, saudara, semua manusia akan menghadap Tuhan. Tentu menghadap Yesus yang akan menjadi hakim yang agung, yang akan mengadili manusia seadil-adilnya. Oke? Nah, ini adalah kata istilahnya kursi penghakiman. Nah, sekarang kita lihat kursi penghakiman Kristus mengenai orang yang telah percaya, yang selamat, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah mereka nanti akan dihakim dan duduk di kursi penghakiman Kristus? Nah, harus terjadi dulu. Terjadi apa? Sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4, bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus harus dibangkitkan dulu. Bangkit kok? Oh ya, orang yang telah mati dibangkit. Caranya bagaimana? Nah, ini misteri. Kuburannya nggak di mana, Pak? Oh, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Akan dibangkit. Orang-orang yang telah percaya di dalam Kristus dibangkitkan gitu. Nah, kita yang masih hidup, waktu kita mendengar trompet terakhir berbunyi, the last trumpet istilahnya, bunyi. Nah, orang-orang yang mati dalam kehidupan bangkit, kemudian kita yang masih hidup tiba-tiba diubah dengan sekejap. Tubuh kita ini diubah. Kita nggak mati kan? Kita diubah. Mengenakan tubuh yang tidak fana itu, kita di rapture, diangkat, ditransport istilahnya. Ke mana? Ke angkasa. Bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sanalah kita akan duduk di kursi penghakiman Kristus. Saudara mulai ngerti ya? Tahu ya? Jadi ini orang yang sudah mati dalam Kristus dibangkit, kita yang tiba-tiba hidup seperti saudara dan saya sini duduk sedang ikut kebaktian, ada trumpet, last trumpet bunyi. Dengan otomatis orang-orang yang percaya dalam Yesus yang telah lahir baru di change, ubah. In the twinkling eyes, tiba-tiba baju semua kita yang pakai terlepas, jaket yang Anda pakai semua terlepas. Anda yang mungkin duduk ada di mobil tiba-tiba hilang. Sebelahnya kemana ini orangnya ya? Nah, kita di rapture, diangkat saudara-saudara ya. Nah, karena itulah sampai di sana di angkasa kita akan dihakimi atau bahasa Indonesia diadili. Nah, diadili bukan you diadili. Ini you layak masuk surga atau enggak? Atau masuk apa? Masuk surga atau enggak? Bukan itu diadili ya. Apakah you layak masuk surga atau dan masuk ke kerajaan 1000 tahun? Nah, nanti akan dihakimi oleh Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang kita buat di atas bumi ini, saudara-saudaraku ya. Nah, karena itulah Paulus mengingatkan kita tadi di Roma 14 pasal 14 ayat 10 itu ya. Kita harus mempertanggungjawabkan itu. Maka itulah kita di bumi ini masih hidup. Makanya kita jangan saling menghakimi. Nah, saling menghakimi dalam artinya penghakiman menurut subjektif saya, menurut pendapat saya. Nah, jangan menghakimi menurut saya, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena kita ini masih bisa bersalah. Jangan seolah-olah kita ini hebat. Saya orang ini lebih banyak belajar teologi dari Anda. Begini menurut saya. Tidak boleh menurut saya. Ini jangan pakai penghakiman pribadi. Ya, kita harus menilai segala sesuatu harusnya objektif. Nah, karena itu di dalam Roma pasal 14 ini jelas di sana mengatakan kita tidak boleh menghakimi saudara seiman kita ya. Ini konteksnya kita ya, lingkungan gereja lokal kita. Tidak perlu kita menghakimi. Tapi kita boleh menegur, boleh menasihati.
mengingatkan saudara kita seandainya ada penyimpangan ajaran dasar doktrinal, kita boleh tegur sesuai dengan apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius di pasal yang 2 Timotius pasal 4, 1 dan 2. Boleh tegur, boleh nasihi di dalam pengajaran. Dalam pengajaran boleh kasih tahu, Anda sudah salah jalan. Yang benar ini sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ya, bahwa Yesus betul-betul sudah mati. Oh, ada orang bilang Yesus nggak mati, yang gantinya adalah yang lain mati. Oh, nah, Alkitab bilang Yesus benar-benar mati, kemudian berada dalam perut bumi 3 hari dan 3 malam. Mana ada Yesus pergi ketika? Oh, sesuai dengan Alkitab ada. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit lagi. Oh, Yesus bangkit. Yesus bangkit secara rohani. Jika ada saudara kita yang percaya, kita akan tegur. Tidak, saudara. Yesus bangkit dengan tubuh yang mulia. Walaupun tubuh yang mulia, Yesus masih bisa apa? Masih bisa makan. Thomasnya nggak percaya kok. Kalian lihat hantu katanya. Hantu dalam arti itu roh. Bangkit secara roh katanya. Yesus makan nggak? Waktu dia bangkit dari mati. Makan bersama muridnya di pantai Danau Tiberias, Danau Galilea kan. Dia makan itu ikan yang sedang dibakar di pantai bersama murid kan, dan makan roti. Dia makan itu. Kada tunjukkan kepada Thomas, Thomas lihat ini tanganku ini. Tadinya nggak mau percaya, hanya bilang, ya Allahku, ya Tuhanku. Boleh kita tegur nggak? Boleh. Boleh menasihati enggak? Boleh jika saudara ada saudara yang sudah menyimpang ke saudara kita boleh tegur loh. Boleh. Nah, masalah. Nah, contohnya apa? Rasul Paulus menegur Rasul Petrus. Siapa Rasul Petrus? Dia adalah chief of apostle. Namanya kepala atau ketua rasul yang dihormati loh. Saudara bilang, bayangkan loh, kalau orang negur dia, waduh bisa marah dia ya. Beda. Apalagi kalau kita ditegur orang, kadang-kadang kita emosinya luar biasa, ya. Ya enggak? Kalau ditegur, tapi ini ditegur loh. Nah, Paulus tegur Petrus bukan mengoreksi ya, menegur karena sikapnya yang tidak benar. Sikap. Paulus tidak mengoreksi ajaran Petrus. Tidak. Dia hanya menegur karena sikapnya. Ditegur. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi. Ini ada seorang murid katanya. Ini yang berasal dari Alexandria dari Mesir. Namanya Apolos. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 18. Apolos ini Alkitab bilang pintar ngomong. Pintar ngomong. Coba saudara perhatikan. Kisah Para Rasul itu yang 18 ini ya. Saya baca ini Apolos ini luar biasa ya. Wah, pintar ngomong. Pintar orasi ya. Saudara-saudara ya, di ayat 18 ini. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-24 nih saudara ya. Nah, ini sementara datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria, ya seorang yang fasih. Nah, kata fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab. Ya, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, apa yang terjadi? Saudara lihat ya, ada suami istri ya datang ya mengingatkan dia ya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah. Dia tidak menegur di dalam bait suci, langsung depan orang. Dia panggil ke rumahnya ya. Sudah dipanggil ke rumah, mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, jalan di sini dipakai jalan Tuhan, jalan Allah, oke ya, jalan Allah yang ajaran yang sebenarnya. Kenapa? Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara, pintar ngomong, berbicara, pintar khotbah, luar biasa mengenai jalan Tuhan. Tapi masih ada
kesalahan dalam ini mengenai doktrina. Apolos hanya tahu baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu apa? Baptisan air yang mengampuni orang yang bertobat ya. Nah, baptisan yang dalam Yesus kan bukan mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa itu kan adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Nah, dan yang kemudian yang percaya dibaptis. Nah, kita dibaptis bukan mendapat pengampunan ya. Jangan salah ngajar kita lagi ya. Ya, kita dibaptis supaya apa? Tanda kita apa? Dicelup ke air, mati bersama Kristus secara rohani, kemudian kita bangkit bersama dengan Kristus. Ya enggak? Baptisan tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyuci dosa saudara. Enggak. Yang menyuci dosa itu adalah darah Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nanti di dalam kursi penghakiman Kristus, saudara-saudara, ya, kita yang telah diselamatkan, dosa kita telah diampuni oleh darah Yesus Kristus, tentu kita diselamatkan. Kita masuk ke surga. Nanti di kursi penghakiman Kristus, nah di situ nanti kita akan dihakimi perbuatan kita di bumi ini, ya. Apa yang harus kita terima, kan? Nah, kemudian kalau kita lihat saudara, bahwa nanti di dalam penghakiman itu semua perbuatan kita, saudara ya, ingat kita sudah disucikan, dosa kita sudah, hati kita telah disucikan oleh darah Kristus, itu artinya kita sudah pasti masuk surga punya, ya kan? Nah, tapi di dalam penghakiman, kursi penghakiman Kristus, nah di sana nanti kita akan dihakimi dengan cara bagaimana? Nah, saudara, dengan api, ujinya dengan api. Ya, apa yang kita bikin, apa yang kita buat di dalam bumi ini, saudara-saudara, nanti akan ditentukan oleh Tuhan Yesus. Apakah engkau dapat warisan? Apakah dapat reward? Apakah saudara dapat pahala nanti? Pak, yang penting nanti Pak, saya masuk surga sudah cukup, gitu kan? Banyak orang pikir begitu kan, betul nggak? Nah, pikirnya begini, yang penting saya masuk surga. Yang penting udahlah, nggak usah lagi penghakiman itu apa-apa itu, nggak perlu. Penting saya masuk surga. Betul, saudara. Kita harus masuk surga, kan begitu? Ya nggak? Tetapi kursi penghakiman Kristus ini, jika kita pelajari dengan baik, saudara-saudara, justru harus motivasi kita supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang tahu bahwa satu hari nanti memang kita akan masuk surga, tapi kita akan dihakimi di kursi itu. Nanti saudara dapat apa? Jangan sampai kita mau ke surga, masuk surga, Anda itu digambarkan orang yang tidak berpakaian. Anda akan malu. Anda akan merasa, aduh, kenapa dulu saya tidak buat sesuatu, melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Anda melihat orang berpakaian lenan yang bagus, Anda dalam tanda kutip istilahnya Alkitab mengatakan telanjang. Kan ada kan ayat kan telanjang ya. Di 2 Korintus pasal 5 kan ada kan? Coba kembali lagi. Betul nggak? Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini firman Tuhan yang berkata demikian. Paulus yang menulis ini. Betul nggak itu? Di 2 Korintus pasal 5, ya kan? Ayat yang ketiga ya. Coba kita lihat, betul nggak? Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Nah kan tubuh kita ini kan akan mati kan? Masuk ke kuburan gitu kan? Roh kita kan? Nah roh jiwa kita ini harus punya kemah. Kemah yang bukan fana, tapi yang tidak fana. Nah, nanti akan dikasih oleh Tuhan ya. Oleh Tuhan pada kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kan? Supaya kita ini harusnya memotivasikan kita ya, mendorong kita. Orang Kristen, jangan hanya kita jadi orang Kristen saja, yang hanya menikmati istilahnya berkat Tuhan yang saudara mengatakan saya diberkati berlimpah. Tapi saudara, kita tidak melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya mau menikmati aja dia. Nah, kalau saudara kita mengerti, memahami kursi penghakiman Kristus ini, haruslah mendorong kita. Ayo, mari kita melayani Tuhan. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Bukan hanya menikmati berkat jasmani di atas bumi ini. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu nanti akan diperhitungkan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, nanti di penghakiman itu, saudara, ada yang akan mengalami kerugian dan ada yang akan mendapat upah. Nah, sesuai dengan Alkitab yang kita baca tadi di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Indah sekali, saudara ya. Kita lihat bahwa satu hari nanti kita yang akan di rapture, naik ke atas, temu di angkasa dengan Yesus, saudara. Nah, saudara, apa yang saudara buat bikin? Apa yang saudara kita ajarkan di atas bumi ini? Nah, nanti itu akan diuji dengan api. Nah, bagaimana ujinya? Nah, kita baca di 1 Korintus pasal 3. Nah, coba kita lihat. 1 Korintus pasal 3. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing, nah masing-masing orang percaya ini, masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Nah, itu diuji oleh api loh. Artinya begini, saudara. Seperti orang membangun bangunan ya. Yuk bangun pakai apa? Ada yang pakai jerami, rumput, kayu kan? Dibakar, hangus jadi arang. Ada yang bangun rumah pakai apa? Emas, perak. Wah, memang mahal. Emas dan perak. Emas, perak itu adalah hal-hal kekekalan. Hal-hal rohani. Yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan. Tapi dibakar. Dia jadi arang nggak? Emas dan perak makin dibakar jadi apa? Makin murni ya. Makin bersih kan? Tetap emas. Tidak jadi arang. Masih bernilai. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi orang yang bangun pakai kayu, pakai rumput semuanya, you rugi. You rugi. Tetapi yang bangun pakai emas dan permata masih ada nilainya. Masih ada harganya. Nah, maka itu ayat yang ke-15 mengatakan demikian, ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun orang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, nah ini yang terbakar ini biasanya rumput ini, kayu terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Saudara kan, jiwanya selamat. Ya, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, di dalam kursi penghakiman Kristus, semua orang harus mempertanggungjawabkan dan diuji oleh api. You hanya bangun pakai rumput, kayu dan sebagainya. Nah, ini biasanya nih orang-orang yang membangun doktrin manusia, cara manusia. Dia maka you nggak mau pakai yang Tuhan Yesus punya, oke, you pakai sendiri, punya kemauan sendiri, keinginanmu sendiri, idemu sendiri, semua akan bakar. Tapi memang jiwanya akan selamat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi mereka yang bangun pakai emas, perak dan permata, wah, mereka tan uji dan akan dapat upah. Ya? Apa yang saudara cari di atas bumi ini? Ikut Tuhan cari apa? Nah, pertanyaannya.
Ini banyak orang salah paham lagi. Ikut Tuhan supaya saya diberkati Tuhan. Boleh nggak kata berkati? Boleh. Ikut Tuhan supaya saya makmur. Dalam makmur dalam hal apa dulu kan saudara-saudara? Oh, supaya percaya Yesus, saya jadi kaya raya. Ikut Tuhan, percaya Tuhan, jadi kaya raya. Nah, yang kemarin kita khotbahkan tentang teologi sukses. Sukses teologi. Ya? Yang mempunyai pemahaman, ikut Yesus, percaya Yesus, harus kaya raya. You miskin, Anda tidak beriman, katanya lagi. Dikatakan lagi, Tuhanmu tidak hebat. Nah, ini salah lagi. Wah, kacau lagi, saudara. Ini udah penyesatan yang luar biasa ya. Ya, itu udah beda, Injilnya udah beda. Oke? Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, utama yang kita percaya Yesus itu ya, adalah satu, memang jiwa harus diselamatkan. Jangan hanya bilang, udah aku pentingnya jiwa selamatkan. Tapi saudara ingat, kalau kita belajar kursi penghakiman Kristus, Anda dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di atas bumi ini. Nah, maka itu, saudara, Anda tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena Anda melakukannya hanya menurut keinginan saudara, ya, kemauan saudara saja, diuji dan hangus, memang jiwa saudara selamat. Artinya, saudara akan masuk surga dan nanti masuk ke kerajaan 1000 tahun, Anda tidak dapat apa-apa. Anda tidak dapat pahala, Anda tidak dapat mahkota, Anda akan dalam punya perasaan, sedih sekali dia. Si A, si B yang sana, wah dapat mahkota, dapat warisan kalau kita boleh katakan. Ya, warisan itu juga artinya rewards ya, reward yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai apa? Dengan perbuatan kita, saudara-saudaraku. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, satu hari nanti di hadapan Tuhan, ya, orang-orang percaya yang pertama mereka akan mendapatkan harta atau warisan, treasure. Di mana mereka dapatkan? Karena orang-orang percaya di bumi ini, mereka bukan mengumpulkan harta duniawi saja, yang bisa dimakan ngengat dan karat, bisa dicuri, bisa di hacker ya. Istilah apa bahasa tren sekarang IT? Diretas. Oke, saya diretas orang dan bisa curi uang kamu di bank. Loh, gimana curi Pak? Kan bukan pakai tangan. Ya, dia tidak pergi ke bank pakai tangan, pakai golok. Apa nama itu, buka you punya safety box, tapi dia bisa melalui internet, dunia maya. Waduh, dalam dunia maya pun uang Anda bisa dicuri. Waduh, luar biasa ya saudara ya. Seperti yang terjadi sekarang ini, Indonesia punya apa nama itu, semua bisa diretas, dibuka dia kan namanya itu keamanan, istilahnya apa keamanan? Rahasia keamanan negara yang ada simpan di internet itu, di komputer, bisa diretas orang. Waduh, semua kita punya data bisa ketahuan orang. Kalau dia mau lagi ambil uang kamu, wah, pencuri ya. Nah, maka itu Tuhan ingin supaya kita di bumi ini kita juga harus apa namanya itu, insanya bekerja untuk yang kekal, yang rohani. Anda melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang rohani, yang tidak akan dimakan ngengat dan karat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dah, jika kamu mencari harta di dunia ini ya ada di bumi, tapi jika kita bekerja sesuatu yang kekal, yang rohani, nanti hartanya ada di surga. Maka itu Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau you simpan uang banyak di bank, ya hati kamu ada. Uang saya ada di A, di B, C. Tapi kalau kita melakukan yang rohani, yang sesuai dengan firman Tuhan, kita ibaratnya menginvest di surga. Dan nanti akan diberikan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita akan juga mendapatkan namanya istilahnya the crowns. Orang Kristen akan mendapatkan crown. Di Alkitab diajarkan ada 5 crown.
Nah, salah satu Anda akan pasti dapat. Kalau Anda rindu kedatangan Tuhan Yesus, Anda sudah dapat satu crown. Ya, jika Anda rindu ya, Yesus datang, Yesus mau datang, engkau sudah dapat crown itu di 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Lah, banyak crown. Incorruptible crown, mahkota tidak fana, ya. Kemudian juga mahkota sukacita, itu bagi orang yang menginjil, memberitakan Injil. Mahkota kebenaran, itu orang yang senang Tuhan Yesus datang. Ya, kemudian mahkota kehidupan bagi orang yang tahan uji. Tahan uji, mereka juga dapat mahkota loh. Dianiaya, diuji imannya, mereka lolos. Mendapat mahkota. Kemudian ada lagi mahkota kemuliaan. Itu bagi pendeta, bagi gembala yang melayani gereja. Besar, kecil atau apa, mereka akan dapat mahkota sesuai dengan perbuatan mereka. Itu mahkota. Kemudian ada lagi, akan mendapat lagi ya, menguasai kota. Wah, menguasai kota itu di mana kita dapat itu? Di Lukas pasal 19 ayat 17 dan 19. Itu maksudnya begini. Kalau kamu ya hamba yang setia itu akan diberikan ini namanya menguasai kota. Coba kita lihat dulu ya di Lukas 19 supaya saudara bisa punya pengertian, pemahaman ini dengan baik ya. Lukas 19 ayat 17. Ini janji Tuhan Yesus ya. Coba kita lihat. Lukas 19 ayat 17 ya. Lalu begini ayat ini mengatakan, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Nah, hamba yang baik, ya engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. 10 kota ya, dikasih 10 kota. Dan datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dengan kasih 5 kota ya. Puji Tuhan ya. Nah ini adalah bagi orang yang setia. Siapa yang setia itu adalah hambanya. Siapa mereka? Kita bisa kemungkinan besar ini ya. Kita bisa nafsir ini adalah kayak para rasul ya. Oh mereka yang bahkan ada yang mati ya. Mereka yang setia kepada Tuhan melayani Tuhan ya. Old Testament banyak para nabi-nabi yang hebat. Yang setia sampai mati ya nanti Tuhan akan kasih kota. Menguasai kota, menguasai kota, menguasai kota. Nah, di mana itu? Di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, di mana Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun bumi, ya, menguasai dunia ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya renungan kita pada hari ini ya, boleh bermotivasikan kita, menggerakkan kita ya. Kalau ya to motivate us ya supaya kita sebagai orang Kristen jangan hanya pikir udah Pak Pendeta cukup masuk surga ya. Kalau orang ada ngomong begini ya, ini juga perlu di recheck ya, ini orang ini benar nggak? Kita cek diri kita, saya benar nggak percaya itu, saya betul-betul nggak telah dilahirkan kembali. Jangan-jangan Anda tidak direpture nanti, hanya mau pokoknya masuk surga saja. Saudara, kita harus apa? Punya satu pemahaman pengertian. Harus buat sesuatu untuk Tuhan Yesus ya. Tuhan tidak minta yang besar. Kalau Anda setianya, Anda sudah hebat. Hal kecil ya, betul nggak? Ini orang yang melayani, dia setia dalam hal kecil, dipuji Tuhan loh. Tidak perlu yang kita kerjakan yang besar-besar supaya dilihat orang nggak. Kalau kita kerjakan yang kecil-kecil, orang nggak lihat, kan Tuhan yang lihat. Betul nggak? Kadang-kadang saya pikir, Tuhan, saya punya gereja kecil, hanya bisa hitung pakai jari. Cuma kecil ya. Yang si A, si B itu pintar ngomong kok gerejanya besar ya. Saya pikir, aduh, saya sih bukan iri ya. Artinya, Tuhan saya ini gimana ya? Kok kecil ya? Tapi kadang pikir, kalau Tuhan kasih yang kecil, you setia, akan dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke? Amin ya saudaraku ya. Ya, walaupun kita kecil, kalau kita setia kepada kebenaran firman Tuhan, upahnya ada nggak? Oh ya, nanti semua kita akan dihadapkan ke kursi penghakiman Kristus. Dan di sana Tuhan akan uji itu dengan api. Apa yang kita buat. Nah, ada yang kehilangan, kerugian,
Tapi masuk surga juga. Hanya yang tidak dapat apa-apa. Tapi ada yang lain dapat upah. Puji Tuhan. Nanti saya akan berada di kerajaan 1000 tahun. Nanti saya dapat mahkota. Ya. Dan juga dapat reward dan warisan di kerajaan 1000 tahun. Anda tidak dapat warisan. Seperti ceritanya anaknya Yakub tuh, Simeon ya, yang paling gede ya. Dia buat dosa. Karena dia tidak dapat warisan. Di dalam tanah Kanaan tidak ada namanya. Bukan Simeon. Itu Ruben ya. Ruben yang paling besar, ya betul. Ruben ya, yang paling besar itu si Ruben. Dia nggak ada warisan ditulis dalam peta Kanaan. Ini tanahnya Ruben, nggak ada. Diganti Efraim sama dengan anaknya Yusuf, Manase, ya. Nah, tanah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kita hari ini, menguatkan kita supaya kita boleh menjadi orang percaya yang boleh atau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa.